kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri seperti biasa. Sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dengan penuh sukacita di hadapan-Mu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah mengadakan hari ini bagi kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan kami akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sebab kami percaya bahwa firman Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melangkah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di Mazmur 78, tapi ini terlalu panjang, ayat 1 sampai dengan 31. Kalau saudara baca secara keseluruhan, ini menarik karena judulnya pelajaran dari sejarah. Jadi penting kita belajar dari sejarah, dan ada ayat yang menurut saya penting kita pelajari. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan begini, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ini menarik ya ayat ini. Jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selama menempuh perjalanan di padang gurun, bangsa Israel selalu menunjukkan kedegilan dan pemberontakannya kepada Tuhan. Padahal di sepanjang perjalanan tersebut Tuhan telah menunjukkan kebesaran dan kedahsyatan kuasa-Nya melalui mujizat-mujizat yang Ia kerjakan. Karena pemberontakannya, sebagian besar dari mereka itu mati di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Nah, pemazmur menuliskan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi orang-orang percaya agar bisa mengambil sisi positifnya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel gagal karena tidak taat melakukan perintah Tuhan. Mereka mendekat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan hanya saat bila mereka perlu. Begitu keadaan sudah membaik dan pulih, mereka kembali hidup dalam pemberontakan. Tindakan mereka seperti suatu siklus, ya, sampai-sampai Tuhan menyebut mereka apa di ayat 9, ya. Di Mazmur, di Keluaran pasal 32 ayat 9, suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tegar tengkuk bisa diartikan keras kepala, sulit ditangani atau diajak bekerja sama. Ya kan? Suka memberontak, itu tegar tengkuk ya. Menolak untuk patuh dan tidak dapat diatur. Pemberontakan dan ketidaktaatan inilah yang menjadi akar kegagalan mereka. Andaikan mereka mau taat, mereka pasti tidak akan mati di padang gurun. Ya kan? Jadi perhatikan bahwa ketaatan atau ketidaktaatan selalu membawa dampak. Ya kan?
ketaatan atau tidak taat pasti membawa dampak. Ketaatan itu membuka pintu kesempatan bagi kita untuk mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan. Sebaliknya, ketidaktaatan semakin menutup pintu berkat, tapi membuka pintu gerbang kehancuran. Contoh lain adalah kegagalan Saul. Ia yang telah dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin atas Israel justru tidak memberikan teladan hidup yang baik. Karena ketidaktaatannya, Saul harus menuai akibatnya juga. Berkatalah Samuel kepada Saul di 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23. Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikian yang tertulis di 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Jika Bapak Ibu tidak ingin gagal dan hancur, saya mau katakan dengar baik. Jadilah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Jadi kembali saya tegaskan kepada kita semua bahwa ketaatan dan ketidaktaatan itu akan membawa dampak. Ketaatan membuka pintu kesempatan bagi setiap kita untuk mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan. Sebaliknya, ketidaktaatan semakin menutup pintu berkat, tapi membuka pintu gerbang kehancuran. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Ketaatan dan ketidaktaatan akan membawa dampak. Ketaatan membuka pintu kesempatan bagi setiap kami untuk mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketidaktaatan semakin menutup pintu berkat bagi setiap kami, tapi membuka pintu gerbang kehancuran. Kiranya kami belajar dari sejarah bangsa Israel dalam sebuah perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada banyak yang tewas karena pemberontakan dan ketidaktaatan. Kiranya kami pun akan menjadi generasi yang taat kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Kami semua menjadi anak-anak yang taat. Kami anak-anak yang diberkati, anak-anak yang sukses, menjadi the best, the biggest. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada